Shalom, rekan-rekan seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Wandi Haryanto. Saya berasal dari chapter Batu Nunggal 3 Bandung, di mana pertama kali saya diajak full gospel itu diajak oleh teman saya yang bernama Kotomi Budiman. 4 tahun saya diajak sama Kotomi, tetapi saya selalu menolak dengan halus. Tetapi nggak tahu kenapa waktu itu pada hari Kamis saya ada perlu ke rumahnya. Pas ketemu dia bilang nanti sore ikut full gospel ya di rumahnya onsite gitu. Entah kenapa saya juga mengiyakan. Saya juga belum percaya waktu itu, mungkin sekarang udah percaya, mungkin itu panggilan Tuhan yang diberikan kepada saya, teguran. Dan waktu itu tahun 2019 bulan Agustus saya pertama mengikuti full gospel dan saya sangat terkesan. Dan semenjak itu saya mulai aktif di chapter Cherish 2 di Taman Kopo. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya pun pas di rumah di Taman Kopo ada tetangga yang dekat mengajak saya untuk ikut di sana. Dan saya pun pindah chapter, yaitu ke chapter Batu Nunggal 3 Bandung. Dan semenjak itu saya percaya kepada Tuhan Yesus, dan nggak tahu secara kebetulan atau apa, mungkin itu rencana Tuhan. Pada waktu itu bulan Desember, antara November Desember 2020, saya ketika itu jalan pagi. Pas jalan pagi tiba-tiba ada sebuah mobil mendekat ke saya dan membuka kata jendelanya, dan dia seorang bapak-bapak memberikan majalah Voice kepada saya. Pak, silakan diambil majalahnya untuk dibaca, atau kalau senggang bisa dibaca. Saya waktu itu mengiyakan ya. Dan semenjak itu saya semakin rajin. Setelah ada sedikit membaca Voice itu, saya semakin rajin dan semakin aktif di chapter Batu Nunggal 3, di mana setiap kali ada ibadah Zoom ataupun onsite saya selalu setia hadir. Di mana saya juga banyak mendapatkan kebaikan dan berkah dari Tuhan, di mana saya banyak diubah dalam kehidupan saya, dan saya juga terutama sifat saya yang temperamental menjadi lebih baik lagi dan lebih sabar lagi. Dan yang sangat berkesan kepada saya, di mana pada bulan Januari tahun 2020 saya beserta istri dan 3 saudaranya terkena COVID, di mana waktu itu COVID sedang merajalela dan sangat mengerikan. Hampir setiap hari saya mendengar yang meninggal. Tetapi karena saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya percaya, dan saya pun mengajarkan doa setiap malam bersama keluarga untuk memohon kepada Tuhan Yesus untuk melindungi saya dan bersama keluarga. Dan kebaikan Tuhan itu ternyata benar-benar sungguh baik, dan dalam waktu seminggu saya dan istri dan keluarga semua dinyatakan pulih dari COVID. Puji Tuhan ya. Karena tanpa saya mengenal Tuhan, mungkin saya nggak tahu berdoa kemana meminta doanya. Dan saya juga banyak diberkati, di mana pada bulan tahun 2020 juga, ketika itu waktu saya ada sesak, saya sesak, di mana saya juga sempat dilarikan ke rumah sakit, dan ternyata dokter memvonis saya ada penyumbatan di jantung dan meminta saya untuk dipasang ring 1. Dan berjalan waktu, ketika itu saya pun berhasil dipasang ring 1 dan langsung membaik dan tidak pernah sesak lagi. Tetapi entah kenapa 6 bulan 7 bulan kemudian saya sesak lagi, dan diperiksa sama dokter, terus saya dinyatakan fungsi jantung saya tinggal 30%. Saya pun sempat kaget, tetapi saya percaya bahwa saya punya Tuhan Yesus yang akan membantu saya.
dan dimana setiap malam saya juga berdoa agar Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada saya. Dan ketika itu mesti pasang ring lagi satu lagi, tapi pemasangan tidak berhasil dan dinyatakan bahwa jantung saya ada penyumbatan yang banyak sekali. Jadi mesti jalan operasi bedah jantung. Dan saya pun konsultasi terus dengan dokter, dan saya pun sampai dirujuk ke RSCM Jakarta, di mana di RSCM Jakarta saya juga pergi ke sana hampir 10 kali ada kunjungan ke rumah sakit, dan terakhir ke rumah sakit dengan pemeriksaan terakhirnya apa yang ini saya juga kurang ngerti, dan seminggu kemudian dinyatakan saya sudah nggak usah pasang ring dan nggak usah operasi jantung lagi. Saya sangat tenang dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu benar-benar baik dan benar-benar adanya. Dan semenjak itu saya semakin terpacu untuk bisa membawa jiwa-jiwa baru ke dalam full gospel, di mana waktu itu saya berhasil membawa 2 orang member baru, di mana mereka sampai saat ini aktif di chapter Batu Nunggal 3 Bandung ini. Puji syukur saya ucapkan, dan saya pun nggak bosan-bosan di mana saya ketika membawa jiwa baru saya banyak juga ditolak, tetapi saya berprinsip kepada teman saya Kotomi, di mana mereka selama 4 tahun ngajak saya tidak ada bosan-bosannya dan tidak ada henti-hentinya, selalu tiap ketemu mengajak. Saya pun belajar dari Kotomi sehingga waktu saya bawa jiwa baru yang pertama mungkin udah panggilan Tuhan langsung mau dan sampai sekarang aktif. Dan yang satu lagi juga beberapa kali saya telepon ya nanti, tapi puji Tuhan sampai saat ini udah aktif semuanya. Memang gak gampang ya membawa jiwa baru karena mereka itu punya kepercayaan dari agama seberang. Tapi dengan kejadian ini saya pun semakin terberkati dan semakin semangat untuk mengajak jiwa-jiwa baru ke dalam FGB MFA ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.